Bapak, silakan Assalamualaikum. duduk. Iya. Iya. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Mahardika. Saya bersama dengan Bapak siapa? Saya Adam, Oh, Adam. Baik. Bapak Adam, umurnya berapa Bapak? 24 tahun. Oh, 24 tahun. Baik Bapak. Untuk alamatnya Bapak? Di Majapahit itu sih. Oh, main jauh ya Pak, Majapahit ya? Iya, lumayan. Baik Bapak, ada keluhan apa gitu Pak? Saya disarankan keluarga sekali-sekali pemeriksaan apa tuh yang di perut itu di Oh, periksa perut. ya pemeriksaan abdomen gitu, Oh, Pak. iya, Pak. Baik. Mungkin saya inform konsen dulu. Jadi untuk pemeriksaan abdomen nanti Bapak mungkin agak kurang enak. Jadi Bapak saya tekan-tekan gitu perutnya. Nanti juga Bapak sedikit membuka baju Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, Pak. Ya baik baik. Apabila Bapak bersedia, selanjutnya saya akan mempersiapkan diri. Bapak silakan untuk tidur di sini ya Bapak. Iya, Saya sudah selesai untuk bersiap-siap. Silakan Bapak untuk Oh, iya. berbaring. dilepas itu. Iya, juga apa saja. Bapak bisa tidur. Iya. Bisa dipakai Bapak semua. Oh, iya. Baik. Pak, apakah Bapak sudah buang air kecil? Sudah. Baik. Permisi Bapak, bisa diangkat dulu untuk tesnya. Permisi ya Pak, saya bantu ya. Oh, iya, itu. Baik Bapak, saya inspeksi terlebih dahulu ya Bapak. Jadi untuk ada perutnya, ini tidak ada tanda-tanda untuk bangun dari perutnya, lalu tidak ada scar juga, lalu abdomennya simetris, tapi tidak ada pulsasi juga. Baik Bapak, untuk pemeriksaan dari inspeksinya telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Selanjutnya untuk pemeriksaan auskultasinya saya mulai dari untuk suara peristaltik Bapak di bagian kuadran kanan bawah nggih. Ini ya Bapak. Apabila sudah terdengar, kita mulai hitung selama 1 menit. Nah, untuk normalnya gerakan peristaltik itu 5-35 gerakan per menitnya. Nah, apabila sudah selesai, selanjutnya untuk auskultasi pada bagian arterinya, apakah ada terdengar suatu bising atau tidak. Pertama kita mulai dari aorta abdominalnya terlebih dahulu. Apabila ada rasa kurang enak bisa dikomunikasikan ya Bapak. Baik, selanjutnya untuk arteri renalis dextra et sinistra. Baik, selanjutnya untuk arteri femoralisnya, permisi ya Bapak, agak kurang enak. Baik, untuk yang satunya Bapak. Baik, untuk pemeriksaan auskultasinya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan perkusi. Baik Bapak, untuk perkusinya kita perkusi dari 4 kuadran di bagian abdomen. Itu ada kanan atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Dimulai boleh dari lateral ke medial maupun medial ke lateral. Di sini Bapak. Kita lakukan secara sistematis ya. Selamat.
Nah, kita melakukan perkusi ini untuk menemukan adanya massa ataupun kejanggalan pada saat perkusi. Nah, untuk perkusi pada regio abdomen rata-rata bunyinya timpani. Nah, untuk orang-orang yang memiliki kelebihan lemak biasanya bunyinya tetap timpani tapi agak sedikit redup. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian hepar Bapak. Bersih ya Bapak, saya angkat sebentar. Baik, untuk perkusi dari hepar, terutama untuk lobus hepar yang bagian dekstra, kita perkusi di linea mid clavicularis yang dekstra. Kita mulai dari ICS 4. Nah, biasanya untuk hepar itu sendiri, untuk lobus hepar yang dekstra batas atasnya di ICS 6. Kita perkusi. Nah, ini sudah terdengar bunyi lebih redup. Untuk batas bawahnya kita sama linea mid clavicularis yang dekstra, kita mulai dari bagian kuadran kanan bawah. Nah, sini. Lalu kita tandai sekitar sini menggunakan stick ya. Lalu kita ukur. Untuk batas jarak antara batas atas dan batas bawah untuk lobus hepar yang dekstra itu dari 6 sampai 12 cm, dengan batas atasnya itu tidak boleh melebihi 1 ICS, dan juga untuk batas bawahnya tidak boleh 2 cm lebih dari arcus costa yang dekstra. Selanjutnya kita akan mempalpasi dari lobus hepar yang sinistra, di mana untuk lobus hepar sinistra dia kita palpasi dari processus hypoideus di linea mid sternalisnya sama. Nah, lalu untuk dari bagian bawahnya baik, untuk batas-batasnya kita tandai dulu ya, kemudian kita ukur. Nah, untuk batas atas dan batas bawah dari lobus hepar yang sinistra itu jaraknya sekitar 4 cm seperti itu. Selanjutnya saya akan mempalpasi dari melakukan perkusi dari lian. Permisi nggih Bapak. Ini. Nah, untuk dari lian itu sendiri kita harus perkusi di mana untuk mengetahui dari splenomegaly atau tidak, atau adanya kelainan lain. Untuk kita perkusinya kita dari linea axillaris anterior yang pada bagian sinistra, karena lian berada di bagian sinistra dari tubuh kita. Kita cari ICS-nya. Baik. Nah, untuk ini kita langsung perkusi saja. Nah, apabila terdengar suara timpani berarti dia tidak ada pembesaran dari lian. Selanjutnya Bapak bisa bernafas, tarik nafas, tahan nggih Bapak. Nah, apabila silakan bisa dihembuskan. Apabila tetap terdengar suara timpani, itu artinya tidak ada pembesaran lian di bagian throat space-nya, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan pemeriksaan dari palpasi. Baik, saya
agak sedikit kurang enak ya Bapak, mungkin Iya, Dok. saya tekan ya Bapak. Nanti kalau apabila ada yang sakit atau ada yang nyeri gitu, bisa dikomunikasikan ya Bapak. Ada yang sakit Bapak? Enggak ada. Tidak ada yang sakit Bapak? Tidak. Baik. Sakit Bapak? Enggak ada. Baik Bapak, untuk palpasi pemeriksaan dari palpasinya sudah selesai. Kita lanjut ke pemeriksaan palpasi lainnya. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari hati Bapak. Jadi ada 3 metode, yaitu secara satu tangan, lalu ada yang menggunakan 2 tangan seperti ini, lalu yang terakhir yaitu seperti kait gini. Baik, untuk yang pertama saya menggunakan satu tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, permisi Bapak. Baik, Bapak nanti bisa bernafas terus hembuskan ya Bapak. Iya, Dok. Bernafas Bapak, hembuskan, bernafas lagi, hembuskan, bernafas lagi Bapak, hembuskan, bernafas lagi Bapak, hembuskan Bapak, bernafas lagi Bapak, hembuskan Bapak. Baik, lagi Bapak, hembuskan Bapak, lagi, hembuskan, lagi, hembuskan, lagi, hembuskan. Ya, baik, selanjutnya selanjutnya saya akan melakukan yang kedua, yaitu cara bimanual. Baik Bapak, permisi Bapak, saya akan fiksasi dari hepar Bapak. Lanjut Bapak, bernafas, keluarkan. Bila nanti ada yang sela-sela sakit bisa dikomunikasikan ya Bapak. Iya, Dok. Nanti Bapak bernafas, hembuskan, nafas, hembuskan. Baik Bapak, selanjutnya dengan metode kait. Bapak bisa bernafas, lalu hembuskan. Lagi Bapak bernafas, hembuskan. Baik Bapak, untuk palpasi dari hepar telah selesai. Selanjutnya saya akan palpasi dari lian Bapak. Bapak, untuk selanjutnya saya akan mempalpasi dari lian Bapak. Jadi ini kita namakan ada garis Schaffner, kita tarik dari sias, bisa dari arcus costa kiri menuju ke sias ini. Baik, untuk tandanya yaitu untuk Schaffner, jadi ada 8 titik, di mana untuk titik keempatnya itu berada di bagian umbilikus, seperti itu. Baik Bapak, saya untuk palpasi sebentar nih. Baik Bapak, bisa bernafas, hembuskan, nafas lagi Bapak, hembuskan, nafas lagi Bapak, hembuskan, nafas lagi Bapak, hembuskan. Ini apabila ada yang merasa kesakitan bisa dikomunikasikan ya Bapak. Iya, Dok. Nafas lagi Bapak, hembuskan. Ini Bapak, hembuskan. Lagi Bapak, hembuskan. Nah, baik, untuk garis Schaffner ini kita gunakan untuk mencurigai apabila kita menemukan dari splenomegaly atau pembesaran dari lian. Selanjutnya Bapak bisa untuk berbaring menghadap ke kanan.
Nah, untuk selanjutnya ada palpasi secara bimanual, di mana untuk palpasi ini sama, yaitu kita memfiksasi dari lien itu sendiri, lalu kita palpasi di daerah lien, apakah ada pembesaran lien atau tidak. Bisa bernafas Bapak, hembuskan, nafas lagi Bapak, hembuskan, nafas lagi Bapak, hembuskan, nafas lagi Bapak, hembuskan, nafas lagi Bapak, hembuskan. Baik Bapak, untuk silakan bisa berbagi kembali. Untuk apa sih dari lien sudah selesai. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Murphy-Sign, di mana sebentar ya Bapak. Apakah terasa nyeri Bapak di sini? Tidak. Baik, sebentar ya Bapak, sambil bernafas Bapak, hembuskan. Sakit Bapak? Tidak. Lagi Bapak, bernafas Bapak, hembuskan. Tidak sakit ya Bapak? Tidak. Baik. Alhamdulillah, untuk misalnya sudah selesai. Ya. Nah, Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari ASI tes. Jadi untuk pemeriksaan dari ASI tes itu nanti kita perkusi apakah ada bunyi yang kira-kira ada di perut Bapak itu ada cairan atau tidak, seperti itu, yang melebihi batas, seperti itu. Kita perkusi, kita boleh dari medial ke lateral ataupun lateral ke medial. Yang penting adalah terjadi perubahan suara. Tuh. Kita coba nih Bapak, permisi Bapak. Baik Bapak, untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ASI tes. Untuk pemeriksaan ASI tes ini kita nantinya akan mengetahui apakah cairan di dalam bagian abdomen Bapak itu melebihi batas atau tidak, seperti itu. Nah, kita lakukan perkusi dari medial ke lateral ataupun lateral ke medial. Yang terpenting adalah terjadi sebuah perubahan suara, seperti itu. Ini sih nggih Bapak? Nah, ini terjadi perubahan suara yang sangat signifikan dari medial ke lateral. Baik Bapak, bisa miring ke sini Bapak. Baik Bapak, permisi ya Bapak. Apabila ada yang kurang enak bisa dikomunikasikan Bapak. Untuk yang satunya Bapak, yang sana. Ini ya Bapak. Baik Bapak, bisa berbaring lagi. Selanjutnya saya akan melakukan tes undulasi. Bisa meminta tolong Bapak ini, benci Bapak tangannya. Ya, baik. Untuk di tengah seperti ini ya Bapak, saya agak ini. Nah, baik, untuk membatasi atau itu. Nah, baik. Mohon maaf ya Bapak, karena saya kurang asisten mungkin ya. Bentar ya Bapak, saya
Bapak sudah selesai mengetes kondisinya. Terima kasih Bapak untuk pemeriksaan fisik dari abdomennya sudah selesai. Selanjutnya saya akan berbersih diri dan juga Bapak bisa menyiapkan diri Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak, untuk pemeriksaan dari fisik abdomen Bapak sudah selesai. Alhamdulillah untuk dari segi perut Bapak tidak ada tanda dan juga gejala yang mengindikasikan bahwa ada kelainan ataupun suatu penyakit seperti itu Bapak. Untuk dari inspeksinya tadi, untuk dari segi kulit, lalu untuk dari segi simetris Bapak dari abdomen Bapak normal. Lalu untuk saya tadi dengarkan peristaltis Bapak juga normal. Lalu tidak ada bising dari arteri tadi Bapak yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya untuk bagian perkusi tidak ada suatu massa yang mengganjal, tidak ada suatu massa yang terdengar juga. Nah, lalu untuk bagian palpasi juga organ-organnya sesuai pada tempatnya dan tidak mengalami pembesaran seperti itu Bapak. Alhamdulillah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Sudah. Ya, alhamdulillah, berarti untuk pemeriksaan abdomennya sudah selesai. Jadi Bapak silakan bisa melanjutkan aktivitas ya Bapak. Iya, baik. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bapak. Iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.